Hai, selamat datang semuanya. Apa kabar kalian? Kaget ya dengan asap-asapan? Tenang, ini bukan magic, tapi ini adalah pewangi dan aromaterapi supaya energi kita positif terus, oke? Untuk tema siang ini adalah koneksi cinta kamu dan dia 3 bulan ke depan. Kisah cintanya seperti apa? Oke? Kita akan fokus dulu ke kartu-kartu ini ya. Kita akan buka secara perlahan. Buat kamu yang baru join, terima kasih sudah menonton channel Mela Morgan 2. Harap diketahui aku juga punya channel Mela Morgan 1. Ya, itu gunanya untuk bioskop malam. Dari yang ini adalah bioskop siang supaya kalian sehari bisa dapat 2 pencerahan, oke? Sekarang kita akan lihat gimana sih kondisi kamu dalam maksimal 3 bulan ke depan. Berarti kurang lebihnya sampai dengan Januari 2022. Oke? Oke. Ada homework, confidence, Oke. Aku melihat di sini kartunya bagus dalam waktu 3 bulan ke depan, di mana ada kartu homework dan bottom of deck-nya ada sword ya. Kartu sword dulu. Di sini kartu sword itu melambangkan satu pergerakan perubahan ya. Jadi dalam hubungan ini itu akan nanti kalian merasakan, kalian akan mendapatkan impact dari semua usaha kalian ke dia. Buat kamu yang jomblo, kalau kamu ngincar pasangan berarti sudah saatnya kamu merasakan hasil kalau kamu ngejar orang ini dengan segala upaya dan perjuangan kamu. Kemudian untuk kamu yang jauh-jauhan, akan terjadi perubahan di mana ada keinginan dari si dia. Mungkin ya di sini take you out on a date. Jadi kalian di sini akan diajak namanya pertemuan. Akan ada pertemuan. Bisa jadi maksimalnya itu di Januari 2022. Oke? Dalam waktu 3 bulan ke depan hal-hal penting seperti ini itu perlu di highlight atau digarisbawahi. Jadi supaya energi ini terjadi, bacaan ini terjadi, kuncinya adalah jalin hubungan komunikasi dengan baik, jangan banyak emosi. Karena saya sadar di tahun-tahun ini kita itu banyak kecimpung atau bergumul dengan emosi yang sebenarnya itu kayak nggak penting. Oke, jadi kita itu juga mesti kontrol ya, karena itu akan mempengaruhi hubungan pertemanan, pekerjaan, atau dengan lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Di sini ada reward untuk kamu bahwa akan ada yang ngajak kamu ngedate ya. Jadi kalau yang jomblo di sini bakalan ada dapat pasangan. Kalian dalam waktu 3 bulan ke depan itu nanti bisa bertemu fisik. Pandemi juga alhamdulillahnya sudah mulai agak mereda gitu ya. Kemudian di sini ada confidence, yaitu kepercayaan diri ya. Ibarat kepercayaan diri adalah hubungan ini lebih pede, lebih ada tujuannya, lebih jelas. Kenapa? Karena dari pihak dia di sini sudah mendeklar sesuatu bahwa aku pede jalan sama kamu. Aku ngerasanya sama kamu tuh lebih ada upgradable. Kamu tuh lebih istimewa, lebih kena gimana kamu handle aku itu lebih kena, itu lebih seperti kayak aku belum pernah dapet yang kayak gini nih, kayak gitu. Jadi karena kamu sudah mempelajari banyak karakternya orang ini dan kamu tahu dia mungkin nggak sukanya gimana, kamu tuh lebih kayak confidence, kamu lebih maju. Oh ya, aku tuh nggak akan khawatir kalau dia flirty sama yang lain, dia nggak akan sebisa itu karena aku sudah tahu key-nya, aku sudah tahu kartu asnya orang ini. Jadi kamu pede menjalani hubungan ini sama dia.
Yang ketiga ada thrones di sini, wave together the crown you deserve. Jadi apapun lika-likunya, apapun ombaknya, dia akan selalu hadir ada kamu, ya. Dia akan selalu menjabat tangan kamu, dia akan selalu nantinya menghadapi rintangan-rintangan bersama. Ya, ada ombak. Ombak namanya hubungan kekasih, hubungan pacaran, apalagi ya, itu yang makin rentan. Hubungan yang LDR, hubungan yang third party. Di sini memang akan ada sedikit masalah ya. Kalau aku lihat dari third party juga ada. Tapi kamu akan mendapatkan mahkota itu. Misal kamu dalam hubungan third party, tujuannya udah makin jelas sama kamu. Jadi kamu sedikit lagi akan mendapatkan status kamu sebagai yang sah maybe. Nah, di sini bisa masuk. Kalau kamu ada saingan dengan temen untuk memperebutkan pria atau wanita, insya Allah ya, dengan adanya vibe positif dari kartu ini, kalian di sini akan mendapatkan apa yang kalian mau. Intinya akan ada perubahan besar-besaran selama 3 bulan ke depan. Kalian harus tungguin, harus sabar ya, supaya resonate harus adanya, sebarkan energi positif ya. Jangan terlalu cari perhatian sama pasangan kamu, sama gebetan kamu, udah santai aja gitu. Kamu harus lebih calming down, kamu harus lebih tenang. Kita harus jaga vibrasi tetap baik ya, karena aku pun juga mendapatkan kecaman gitu ya, karena saya nggak pernah bisa tahu yang karakter orang yang datang sama saya bisa sopan atau enggak, dan itu bener-bener kayak berkali-kali aku di down mental. Tapi dalam waktu 2-3 hari aku sudah oke kok gitu. Tensa sangat tinggi, tapi alhamdulillah aku happy sekarang. Aku udah bisa rilis emosi aku, dan sekarang aku sudah tenang begitu. Kita akan lihat bagaimana nextnya dalam waktu 3 bulan ke depan. Perubahan-perubahan apa sih yang kiranya akan terjadi di hubungan ini? Wow, ada kartu The Death. The Death berarti adalah akhir dari sebuah siklus. Akhir dari sebuah siklus artinya dimana jika kamu punya masalah yang ruwet, jika kamu ada sesuatu yang mungkin tidak enak selama ini, itu akan ada akhirnya dan ada awal perjalanan baru. Ya, hubungan kamu sama dia, mungkinkah kalau seandainya dia udah nggak sama kamu, dia ngeblok kamu, berarti di sini kamu akan ketemu dengan yang lain. Intinya begitu. Tapi kalau seandainya kamu di sini on off, maka akan ada penyelesaian. Endingnya itu seperti apa? Misal nanti endingnya adalah ya udah kita end. Kamu dengan si Ono, aku dengan si ini, misal begitu. Atau ada juga yang endingnya seperti kalau tadinya yang tidak komunikasi dengan baik, otomatis dia akan lebih komunikasi lagi, dia memperbaiki diri kayak gitu. Karena kita lihat nih lanjutannya ya, itu baru contoh, kita lihat lanjutannya baru kita gabungkan. Wow, ada kartu Judgment. Sudah aku bilang di sini ya, kartu Judgment melambangkan adanya satu perubahan besar, sesuatu yang benar-benar baru. Jadi dari hubungan kamu yang hampa misalnya, di sini akan diselesaikan ya, dengan sendirinya akan diselesaikan. Dan kalian bisa starting from zero lagi. Kalau misalnya orangnya masih sama, ya akan ada sesuatu hal yang muncul, hal yang besar, perubahan yang benar-benar kayak, kok dia bisa berubah 360 derajat ini sama aku. Nah, kita lihat perubahannya apa yang besar ya. The Temperance. Wow. Di sini situasi sudah mulai kondusif. Kalau aku bilang kesabaran kalian di sini pasti akan ada hasilnya. Kalau lihat perubahan dari buah kesabaran kalian adalah sikap dia di sini yang akan mulai berubah menjadi lebih baik, lebih warm. Dia lebih memperhatikan kamu. Kalau kamu sedih, dia mungkin lebih care sama kamu.
ya. Jadi perubahan yang benar-benar disadari dalam conscious mind-nya dia, dalam secara sadar maupun unconscious maupun alam bawah sadar. Aku melihatnya seperti itu. Jadi dia membantu menyeimbangkan hidup kamu di sini, dan dia sudah yakin bahwa memang tujuanku ke sini adalah aku ingin menyeimbangkan hubungan kita yang tadinya memang jomplang banget, dan ini menjadi sesuatu yang aku lihat akan seimbang antara kamu sama dia. Ini good job, benar-benar bagus banget. Oke, di sini ada kartu Knight of Cups. Knight of Cups di sini sebetulnya adalah suatu pemikiran yang sebetulnya dia mungkin tidak terlalu dewasa. Dia mungkin masih kekanak-kanakan, atau suatu tindakan spontan yang mungkin kedepannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi kalau aku lihat dari sini, dia mencoba, ya, bisa atau tidak bisa, orang ini akan mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu dan mungkin akan memperhatikan kamu. Mulai ada starting perhatian, mulai ada starting empati sama kamu. Mulai dia menyadari bahwa perhatian kecil ini akan merubah sesuatu menjadi lebih baik. Begitu, ya. Jadi kalau aku lihat dia sudah mulai ada kesadaran secara alam bawah sadar bahwa kamu itu walaupun selama ini diabaikan sama dia, mungkin selama ini dia tidak begitu banyak waktu, tapi ternyata kehilangan kamu itu juga tidak mudah buat dia. Sehingga kalau aku lihat di sini Super Love-ku, sekecil apapun perhatiannya, dia akan lebih mendetail perhatian sama kamu, karena tujuannya di sini adalah untuk memperbaiki semua hubungan yang kalian akan mulai baru lagi, kayak gitu. Dia akan datang memberikan harapan, dia akan datang memberikan penawaran baru, dia akan datang dengan memberikan sesuatu yang menurut kamu itu aman buat kamu. Jadi memberikan hubungan yang aman, hubungan yang mulai agak stabil, dan dia menyadari bahwa kamu itu adalah orang yang fit, orang yang cocok, dan dia memilih di sini. Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Eight of Pentacles terkait dengan suatu usaha atau kerja atas hubungan kalian, ya. Ibaratnya hubungan ini itu akan benar-benar difokuskan sama dia. Kalian akan fokus dalam satu hubungan ini dan kalian berjuang atas cinta kalian. Kalau yang tadinya dia mulai ogah-ogahan atau apa, nah di sini ada titik balik. Ada titik balik di mana dia sudah mulai menyadari bahwa kehilangan kamu sama aja hidup dia itu nggak seimbang lagi, sama aja dia kehilangan setengah jiwanya. Dan di sini ada kartu Eight of Pentacles, ya, betul. Eight of Pentacles menandakan bahwa adanya usaha dan niat dia secara sungguh-sungguh untuk mempertahankan terus kebahagiaan dari hubungan kalian. Jadi selama ini doa kamu, Super Love-ku, dijabah sama Tuhan, dijabah sama semesta. Selalu perubahan baik akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi, untuk kamu bisa masuk ke dalam prediksiku di sini, harus dijaga dulu komunikasi dengan pasangan kamu. Pastikan selesaikan hal-hal yang di bulan ini menggantung di antara kalian berdua. Minta kejelasan sama dia secara baik-baik, status kalian itu seperti apa. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada kartu The Hierophant. Nah, kartu The Hierophant menandakan adalah satu kesungguhan serius. Satu kesungguhan yang semestinya hubungan kalian ini juga disertai dengan adanya koneksi spiritual. Ya, mungkin kalian sudah menyadari betapa baiknya hubungan ini. Hubungan ini tidak dibawa main-main, ya, tidak dibawa sembarangan. Jadi dia melihat hubungan ini memang untuk tujuan adalah kebersamaan secara legal, secara aku lihatnya secara keseriusan. Bisa jadi beberapa di antara mereka sudah mulai ada yang terbuka kepada orang tuanya, kepada keluarganya, bahwa memang
aku ingin menjalin hubungan serius dengan kamu gitu ya. Dia pengen menjalin hubungan serius dengan kamu. Di sini mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan dikenalkan atau mulai di sounding ke keluarga inti kayak gitu. Jadi congrats ya buat kalian yang di sini misalnya dia sudah membuat perubahan. Kalau misalnya memang tidak dibawa ke keluarga, berarti memang tujuan dia adalah fokus selalu antara hubungan kamu dan dia itu dipatenin, supaya kamu tuh nggak kemana-mana, supaya kamu tuh udah ada band bahwa kamu tuh nggak available buat semua gitu. Jadi pernikahan atau sesuatu yang komitmen di sini akan terjadi. Kalau kita lihat di sini ada energi Scorpio, kemudian aku melihatnya ada energi dari Taurus, Virgo, ada Knight of Cups ya, itu mulai masuk ke Cancer, Pisces, Scorpio ya, seperti itu. Jadi kalau aku bilang di sini segala sesuatu yang memang tidak baik, kamu jangan pernah berkecil hati karena kita nggak pernah tahu adanya perubahan besar dari sebuah hubungan ya. Kalau kamu yang belum nonton video aku yang kemarin, entah di channel ini atau di channel Mela Morgan, ada namanya aku buat video apa ya, yang mengenai positifnya koneksi kamu sama dia lah, intinya ada pembelajarannya apa kayak gitu. Itu berkaitan dengan video ini juga sebetulnya, jadi kalian harus nonton. Nanti aku akan taruh linknya di bawah ya, di deskripsi. Kalau untuk kalian yang ingin namanya personal reading, silakan buka deskripsi box, di sana langsung terhubung ke WA aku. Oke? So, di sini kita akan masuk lagi, apalagi yang menjadi momok atau tujuan dalam waktu 3 bulan ke depan. Apa yang mesti dikhawatirkan, apa yang mesti dijalani, apa yang mesti diperbaiki. Oke, kita akan lihat apa yang mesti dikhawatirkan supaya kamu ada filter di sini. Ada kartu The Sun, ada kartu Two of Cups. Aku melihat di sini ya, karena di bulan-bulan hingga 3 bulan mendatang, hubungan kalian itu kan ibaratnya kayak romantis banget ya, romantis banget. Dan itu kayak suatu pembuktian dari dia kepada kamu bahwa hubungan ini bisa officially diresmikan, atau memang dia sudah memastikan bahwa kamu tuh pasangannya. Tapi di sini harus ada batasan-batasan yang kalian lakukan. Jangan terlalu keblinger dengan satu hubungan ini, oke? Jangan keblinger, semua waktu kalian terkuras di hubungan ini. Ingat, kalian masih punya tanggungan lain selain pacaran, selain kisah romansa. Jangan sampai semua pekerjaan, jangan sampai apa yang harus kamu fokuskan menjadi terbengkalai. Karena di sini obat cintanya sudah sembuh, harusnya kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu suka. Jangan menjadi seseorang yang posesif di sini. Oke, jangan menjadi seseorang yang posesif. Kalau bisa, karena terlalu enlightenment ya, kamu jadinya kayak terlalu blur, terlalu buta, sampai kamu nggak punya planning gitu untuk dirimu sendiri. Ini harus kamu perhatikan, oke? Jadi biar sama-sama positif dan sama-sama jalan. Di sini ada kartu The Emperor. Kamu harus mulai tahan emosi, ya. Kamu sudah tahu dia serius sama kamu. Kamu sudah tahu dia cinta sama kamu. Untuk kamu kebosanan itu akan menjadi tinggi, oke? Kenapa? Kalau orang terlalu dekat, ya, kalau menurut aku terlalu dekat itu akan memancing emosi. Emosi-emosi yang dikeluarkan dari hubungan ini pasti ada. Contohnya emosi tentang kecurigaan, aku lihatnya ya. Nah, kecurigaan di sini kamu punya overthinking yang berlebihan, sehingga yang tadinya dia nggak ngapa-ngapain karena kamu overthinking, dia melakukan itu. Jangan sampai. Jangan terlalu banyak untuk overthinking dan kamu terlalu ngawasin gitu loh. Kasih kepercayaan full sama pasangan kamu. Ya, yang harus kamu lakukan, kasih kepercayaan full. Kalau seandainya kamu percaya 100% sama dia, apapun akan terbuka.
apapun akan terbuka. Dan di sini ada kartu The Emperor, itu kan melambangkan kartunya Aries ya. Jadi hang on, tahan dulu. Dari kamu mau meluapkan emosi, kamu harus pilah-pilah di sini. Emosi mana yang kamu harus lontarkan atau yang harus kamu tahan, ya. Jangan sampai masalah kecil dibesar-besarkan atau masalah yang nggak ada diada-adain. Ya, jangan pernah mencari kesalahan pasangan. Ini penting pesannya. Yang terakhir, ada kartu Three of Cups. Ada kartu The Tower. Oke. Di sini masalahnya adalah ya komunikasi kamu. Oke. Komunikasi kamu harus diperhatikan. Di sini kalau misalnya kalian dalam cinta segitiga, ya, cinta segitiga di sini, otomatis nanti akan ada hal shock yang benar-benar ngebuat kamu itu harus menelan pil pahit. Aku lihatnya, menelan pil pahitnya apa? Ada sesuatu yang hancur dari diri kamu, dan kita akan lihat di sini apa ya, supaya kita klarifikasi kenapa ada kartu The Tower di sini. Ada kartu Nine of Wands. Ya. Jika kamu dalam hubungan third party relationship, jangan terlalu banyak overthinking. Karena kalau kamu di sini overthinking, ya kamu nggak akan dapet apa-apa. Kamu kayak berdiri mempertahankan sesuatu yang kosong, nggak ada tujuannya, gitu. Dan aku melihatnya juga di sini, ya, kamu jangan terlalu banyak pikiran mengenai hubungan ini aja. Ingat, masih banyak fokus di depan. Usaha untuk memperbaiki hubungan ini jangan kau racuni dengan pikiran-pikiran kamu yang sebetulnya nggak ada. Cuman ada di pikiran kamu gitu loh. Aku tahu ya, buat kalian yang di sini hubungan cinta segitiga atau hubungan orang ketiga dan lain-lain itu insecure. Nah, insecure kalian di sini akan membuat satu hubungan ini itu menjadi tidak kondusif. Ya. Beberapa di antara kalian waspada. Kalau kalian tidak bisa melewati ini, maka akan ada putus. Kalian harus ingat itu. Untuk hubungan third party akan ada yang putus di sini dalam waktu 3 bulan ke depan maksimalnya. Dengan catatan ini pemicunya curiga, masalah kecil dibesar-besarkan, atau kamu mulai merasa dia tidak perhatian sama kamu sampai kamu buat ulah, atau dia buat ulah yang menurut kamu itu udah kelewatan, ya, hal-hal semacam itu. Jadi waspada buat kamu, maksimal 3 bulan ke depan. Hubungan kamu dengan pasangan, atau kalau nggak dengan pasangan, hubungan kamu dengan pertemanan ini akan ada yang hancur. Karena di sini kamu stand up dengan pikiran kamu sendiri. Ya, hati-hati. Apakah dia ada orang lain kah? Apakah dia ada begini? Apakah dia akan begitu? Itu hati-hati. Ya. Ini akan terus menjadi PR kalian selama 3 bulan ke depan. Sekarang kita masuk ke depannya, akhirnya bagaimana antara kamu dan dia. Ada kartu Ten of Cups, Two of Wands, Four of Wands. Aku melihat di sini, jika kalian melewati tes-tes yang ada di selama 3 bulan ke depan yang di sini ya. Aku melihatnya di sini pertama ada kartu Ten of Cups. Tujuannya sudah jelas. Kalian di sini akan memadu kasih. Kalian di sini secara emosional sudah komplit. Kalian di sini akan merasakan indahnya benar-benar bersama orang yang disayang. Di sini ada kartu Two of Wands. Kalian berdua di sini akan membangun lagi, starting lagi ya, start over lagi, melakukan perubahan untuk ke depan. Dan di sini terakhir ada kartu
Four of Wands. Four of Wands itu adalah kestabilan dalam hubungan. Jadi aku melihat kebaikan dan juga tantangan akan terjadi pada 3 bulan ke depan. Kalau seandainya kalian di sini bisa melewati tantangan-tantangan ini yang di bawah yang aku jelaskan tadi, maka kalian finalnya akan ke sini. Tapi kalau seandainya kalian tidak bisa melewati tantangan ini, maka finalnya kalian akan putus selama 3 bulan ke depan. Pasti ada yang putus, pasti ada yang terus lanjut. Jangan sampai terus tahun depan. Gitu. Sekarang pesan pentingnya apa untuk kamu dan dia? Ada kartu love, ada kartu ideation, ada kartu anger. Oke, selama 3 bulan ini aku melihatnya pesannya adalah dimana kita tuh boleh saja mengutarakan rasa cinta kita, emosi kita, dan lain-lain. Dalam waktu 3 bulan ini kalian gak akan lepas dari namanya berantem. Oke, tapi coba dipikir, lebih banyak enakan kita berantem buat masalah atau kita upgrade hubungan kita, gitu. Karena cinta di sini juga ada. Jadi kalau kataku, hindari sering-sering berantem, hindari kamu punya pemikiran sendiri yang membuat semuanya itu nggak menjadi lebih baik. Bahkan kamu berandai-andai dengan negative thinking. Itu akan mengakibatkan putus dan adanya kemarahan di sini. Jadi 3 bulan ini bisa menjadi sesuatu yang indah maupun bisa menjadi sesuatu yang mematikan buat kalian. So, saran aku di sini tetap kalian harus jaga dengan baik, tetap harus kalian infokan apa-apa saja kepada dia, mungkin ungkapan hati kalian dengan cara yang baik, tetap harus saling percaya, begitu. Sekarang kita akan lihat lagi siapa sih kira-kira untuk orang-orang yang atau orang yang berdealing dengan kamu. Untuk inisial-inisialnya, kita akan ambil pakai dadu aja ya untuk zodiaknya. Aku akan ambil kurang lebih zodiak yang paling oke. Di sini aku mau pakai sesuatu. Oke, lebih enak gini. Oke, kita punya Capricorn. Kamu dealing sama Capricorn? Oh, Capricorn lagi nggak bisa ya. Pisces. Leo. Aries. Libra. Nah, jadi itu elemen yang kuat, aku bilang. Di sini juga ada kartu Leo, kemudian ada kartu Cancer, kartu Scorpio, kemudian ada kartu Aries, tadi kuat, Virgo, ada kartu tetap Cancer, ada Seven of Swords itu Aquarius. Kemudian di sini ada Taurus. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman. Buat kalian di sini, kalian harus ingat pesan aku. Kemudian kita akan ambil dari nama. Kita masukin di sini. Dan kita ambil kira-kira siapa aja namanya. Oke.
untuk zodiaknya aku singkirin dulu. Ada E, ada V, ada P, D, A, R, J, U, K, dan N. Jadi ini ya untuk nama-namanya. Oke, udah jelas ya. Buat teman-temanku, see you when I see you. I love you. Semoga ini membawa pencerahan buat kalian. Semoga kalian di sini tidak namanya menyesal menonton channelku karena nggak dapat apa-apa. Dan aku harap yang terbaik untuk kalian. Tetap jaga mental, tetap stabil ya. See you when I see you. I love you. Bye bye.